Ya, lalu bagaimana dengan kesiapan pelaksanaan Asian Para Games? Saya akan langsung berbincang dengan Ketua INAPGOC atau Indonesia Asian Para Games Organizing Committee, Bang Raja Sabta Oktohari. Selamat pagi, Bang Okto. Pagi. Kalau kita lihat nih, gegap gempita Asian Games sudah selesai, lalu kemudian sekarang persiapan menuju Asian Para Games gini. Yeah. Nah, banyak orang yang kemudian melihat bahwa Asian Games kemarin sukses luar biasa. Nah, ini jadi pressure yang jadi begitu besar tidak untuk Asian Para Games ini? Saya mendapatkan amanah ini atau SK ini kan tahun lalu. Nah, sejak itu sebetulnya kita sudah melakukan persiapan. Nah, pada saat Asian Games, kebetulan karena saya ketua balap sepeda, kita juga mengerjakan balap sepeda. Okay. Nah, untungnya karena Asian Games-nya duluan, sehingga kita bisa mendapatkan banyak sekali referensi pelajaran dari Asian Games yang menjadi modal kita melaksanakan Asian Para Games. Salah satu yang dinantikan adalah opening ceremony pastinya. Nah, ya, apakah kemudian akan mengikuti gegap gempita yang sudah dilakukan pada saat opening ceremony di Asian Games, atau konsepnya ini kira-kira seperti apa? Jadi kita tahap awalnya dulu. Kemarin itu merupakan hari pertama dari rangkaian kegiatan Asian Para Games 2018, yaitu pengambilan api di Merapen dan kita taruh di Lentera. Nanti Lentera itu setelah kita bawa kemarin di Solo, akan kita bawa ke Ternate untuk dinyalakan obornya di Ternate bertepatan dengan H-Ornas. Oke. Nah, setelah itu dari Ternate baru kita bawa ke Makassar, dari Makassar kita bawa ke Bali, dari Bali kita bawa ke Pontianak, dari Pontianak kita bawa ke Medan, dari Medan kita bawa ke Pangkal Pinang, dari Pangkal Pinang baru kita bawa ke Jakarta pada tanggal 30 September untuk kita persiapkan di pembukaan ASEAN Para Games di GBK juga, di GBK juga tanggal 6 Oktober. Nah, insya Allah nanti tentunya kalau dari sisi budget ASEAN Para Games ini hanya sepertiganya dari Asian Games. Karena kalau Asian Games kemarin yang datang 15.000, kalau Asian Games kira-kira sepertiganya 5.000. Asian Para Games Asian ya? Para Games. Nah, kalau Asian Games kemarin tentunya kita mau mempromosikan Indonesia ke dunia internasional bahwa inilah Indonesia dengan keberagamannya, dengan kekayaan budayanya. Nah, sekarang giliran Asian Para Games kita juga mempromosikan ke Indonesia, inilah sisi kemanusiaan dari Indonesia gitu. Jadi message of humanity-nya itu akan sangat kental sekali, sehingga di konsep pembukaannya pun nanti akan lebih banyak pesan-pesan kemanusiaan dan juga sentuhan-sentuhan kemanusiaan yang insya Allah nggak kalah menarik lah sama Asian Games. Jadi kan nggak boleh timpang. Nah, itu dia. Ada surprise faktor apa kalau Anda kalau tidak salah sempat membocorkan bahwa akan ada pemecahan rekor dunia dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada konkretnya seperti apa belum? Atau sudah boleh dibocorin? Sebetulnya saya nggak pernah bilang pemecahan rekor dunia. Enggak. Tapi yang saya katakan akan ada sesuatu hal yang baru. Nah, akan ada sesuatu hal yang baru yang pasti akan insya Allah akan menarik lah gitu. Tapi belum boleh dibocorin juga ya? Jangan dong. Belum. Tapi ekspektasinya adalah untuk audiens yang hadir di GBK akan seperti Asian Games, begitu kemudian juga keterlibatan masyarakat juga animonya setinggi itu, atau bagaimana ini maintain expectation-nya? Di Asian Games itu, pasca Asian Games ini, euforia kita tuh sangat tinggi di olahraga. Artinya dari mulai pembukaan sampai pelaksanaan dan penutupan dan bahkan prestasi yang sangat membanggakan itu. Sehingga euforia ini kami sudah bersepakat untuk menjaga ritme dari euforia ini sehingga ketika di Asian Para Games itu masyarakat yang masih euforia ini bisa terpenuhi dengan adanya Asian Para Games. Nah, itu juga yang kita tangkap rencananya. Areal dari GBK sendiri yang tadinya kita baru buka tanggal 6 Oktober setelah pembukaan, rencana akan kita majukan mungkin 2 minggu sebelum acara dimulai. Jadi acara komersialnya itu akan mulai duluan, ada festival dan sebagainya gitu. Nah, ini sebetulnya supaya menjembatani setelah emosional dari Asian Games naik gitu kan, jangan langsung ngejomplang. Tapi betul-betul bisa kita jaga euforianya. Jadi ini mulai dari torch relay begitu ya, kemudian nanti GBK dibuka 2 minggu sebelumnya gitu. Nah, kalau Anda lihat sejauh ini animo masyarakat masih terjaga dan juga punya excitement yang setara begitu untuk menyambut Asian Para Games? Saya cuma ingat waktu di Asian Games, saya kan sama Pak Erick Thohir kan cukup komunikatif lah gitu. Sejak awal kita sepakat bahwa
ASEAN Games dan ASEAN Para Games ini kayak kantong kiri sama kantong kanan. Oke. Dan kita ini seperti anak yang orang tuanya adalah negara. Jadi sejak awal kita bilang ini gimana caranya supaya maksimal gitu. Ya. Dan kita lihat kayak waktu ASEAN Games, boneka maskot ASEAN Games itu mungkin hampir setahun lebih ditaruh di toko-toko itu, yang lihat aja nggak ada. Nggak ada. Tapi begitu setelah pembukaan, Sold out ya? mau nyari dimanapun itu habis. Nah sekarang paskanya itu imbas ke kita. Acara belum mulai, orang udah tanya dulu, maskotnya mana katanya. Nah, berhubung Bang Okto sudah menyebut maskot, kalau kemarin ada Atung, Bin dan juga Kakak. Kalau di Asian Para Games ada Momo ya? Ada Momo. Momo. Nah, boleh dijelaskan Momo Jadi, itu? Jadi Momo itu adalah elang bondol. Elang bondol yang merupakan maskot dari Jakarta. Karena hampir semuanya ada 18 venues dari ASEAN Para Games itu ada di Jakarta. Hanya satu venues yang di luar Jakarta, yaitu di sirkuit Sentul, Jawa Barat. Nah, sehingga, dan sirkuit Sentul, Jawa Barat itu masuknya paling belakangan. Jadi awalnya kita bilang, wah kalau semuanya di Jakarta, cari ikon Jakarta apa? Ya burung elang bondol yang hanya ada di Kepulauan Seribu. Akhirnya kita ambil itu dan kita namakan Momo. Momo itu dari motivation and mobility, gitu. Karena ini untuk memberikan semangat. Karena kita seperti di Pawai Obor ini juga kita punya tema acara itu yang kita sebarkan adalah gelorakan semangat peduli disabilitas. Karena di INAPGOC atau Indonesia ASEAN Para Games Organizing Committee kita punya 3 sukses. Sukses yang pertama adalah sukses pelaksanaan kegiatan, sukses yang kedua adalah sukses administrasi, dan sukses yang ketiga adalah sukses legacy. Nah, sukses legacy ini ada 2 model. Sukses legacy yang bentuknya fisik, ada juga sukses legacy yang bentuknya non fisik. Kalau yang fisik gampang. Kalau yang fisik itu mungkin dari torchnya, dari torchnya sendiri, dari lenteranya, mungkin nanti ada patung-patungnya, itu semuanya bentuknya fisik. Tapi yang non fisik adalah moralitas, mentalitas, dan kemanusiaan. Ini yang akan kita wariskan terus. Kita nggak tahu nih kapan lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah. Seperti Asian Games aja menjadi tuan rumah lagi itu setelah 56 tahun. Nah, Asian Para Games kalau udah keluar dari Indonesia, kita nggak tahu kapan lagi baliknya. Mungkin 50 tahun, mungkin 56 tahun. Yang pasti kita semua mestinya bangga karena nanti tanggal 6 Oktober Indonesia untuk pertama kali akan menjadi tuan rumah dari kegiatan multi event yang paling bergengsi di Asia, yaitu ASEAN Para Games. Nah menarik yang Anda katakan bahwa ada pesan-pesan kemanusiaan ini jadi legacy non fisik begitu ya. Nah kalau kita lihat dari promosi-promosinya sudah ada hashtag dengan kata-kata yang inspirasi. Para inspirasi. Nah itu dia, kita akan bahas tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time segera kembali. Kembali di Metro Pagi Prime Time, pemirsa, sebelum jeda tadi saya dan Bang Okto sempat bahas soal hashtag para inspirasi. Intinya adalah bahwa ini pesan-pesan yang inspiratif begitu ya? Iya, karena kalau di kita punya tagline, kalau di Asian Games itu Energy of Asia, kalau kita Inspiring Spirit and Energy of Asia. Nah kita pakai hashtag, kalau Instagramnya ASEAN PG 2018, ASEAN PG kan dari Para Games, jadi ASEAN PG 2018, baru hashtagnya itu para inspirasi atau manusia hebat Indonesia. Jadi intinya dalam kalimat-kalimat yang dituangkan dalam hashtag para inspirasi ini apa? Supaya kita memberikan semangat terus gitu. Dan kita juga melihat para atlet difabel ini sebagai manusia-manusia hebat dari Indonesia gitu. Karena mereka itu di satu sisi mereka punya kekurangan gitu, baik itu fisik maupun lainnya, tapi di sisi yang lain mereka punya banyak kelebihan, sehingga kita menganggap mereka itu sebagai superhuman. Jadi kita pakai tematik juga. Jadi di panitia ASEAN Para Games itu kita semangatnya adalah we have to be super team to handle superhuman. Gitu. Tapi mungkin banyak juga masyarakat yang belum begitu paham bagaimana prestasi teman-teman dari Para Games begitu ya. Artinya teman-teman dengan disabilitas ini dalam kancah olahraga begitu. Kalau di SEA Games kemarin, di SEA Games Kuala Lumpur, atlet Indonesia itu juara umum. Jadi kita memborong banyak sekali emas dari sana gitu. Dan di ASEAN Games sebelumnya
Kita kalau nggak salah urutan 10 ya gitu. Tapi untuk dipahami, kalau untuk prestasi itu merupakan tanggung jawabnya NPC dan juga CDM.